Bendera putih kembali berkibar di lokasi bencana. Dulu di Aceh, kali ini bendera putih berkibar di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Tampak sehelai kain putih diikatkan pada sebilah kayu bergoyang pelan ditiup angin di Komplek Gria Permata II, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat sejak Senin, 5 Januari 2026, pagi. Di tengah hamparan lumpur pekat dan puing bangunan, bendera warna putih itu tampak kontras sekaligus getir. Bagi masyarakat setempat, kain itu bukan sekadar penanda letak rumah atau batas wilayah. Bendera putih yang bermunculan di sepanjang pemukiman hingga di depan pintu masjid itu adalah sebuah kepasrahan. Suasana di komplek tersebut pada pukul 10.23 WIB masih diselimuti sisa-sisa trauma. Jumat, 2 Januari 2026, lalu, banjir bandang menghantam wilayah ini dengan kekuatan yang meluluh lantakan. Air tidak sekadar lewat, tetapi membawa material yang menghancurkan dinding-dinding rumah warga. Di sisi lain, lumpur pekat masih menjadi persoalan harian. Warga dengan peralatan seadanya mencoba mengeruk sedimen yang masuk ke dalam rumah. Rentetan bencana ini seolah menjadi ujian tanpa jeda bagi warga Tabing Banda Gadang. Belum kering luka akibat banjir yang melanda pada 27 November 2025 lalu, mereka kembali dihantam bencana yang lebih besar di awal tahun baru 2026. Gus Prawandi, satu di antara warga yang masih bertahan di antara tumpukan lumpur, menyebutkan bahwa bendera putih tersebut adalah representasi dari keputusasaan yang memuncak. Warga merasa sudah tidak memiliki daya secara fisik maupun materi untuk kembali bersiap menghadapi ancaman serupa. Bendera ini kami dirikan karena kami sudah putus asa. Kami tidak tahu lagi harus bertindak apa, ujar Gus Prawandi sambil menunjuk ke arah aliran sungai yang kini alirannya tak lagi beraturan. Ini adalah tanda bahwa kami hanya bisa menunggu bantuan dan kebijakan dari pemerintah, sambungnya. Rentetan bencana ini seolah menjadi ujian tanpa jeda bagi warga Tabing Banda Gadang. Belum kering luka akibat banjir yang melanda pada 27 November 2025 lalu, mereka kembali dihantam bencana yang lebih besar di awal tahun baru 2026. Fondasi ekonomi dan mental warga benar-benar terkuras. Menurut Gus Prawandi, ada sekitar 12 rumah dilaporkan hanyut terbawa arus mulai dari banjir yang menerjang akhir November 2025 dan banjir beberapa hari yang lalu. Di lokasi yang dulunya merupakan ruang tamu atau kamar tidur, kini hanya tersisa lantai semen yang retak atau lubang menganga yang langsung menghadap ke bibir sungai. Alat berat memang baru tampak memasuki kawasan terdampak pada Senin pagi. Deru mesin ekskavator mulai terdengar melakukan pengerukan dan pembuatan tanggul darurat. Harapan warga kini tertumpu sepenuhnya pada normalisasi sungai yang permanen. Mereka meyakini, tanpa perbaikan alur sungai yang komprehensif, rumah-rumah yang masih tegak saat ini hanya tinggal menunggu waktu untuk ikut hanyut jika hujan lebat kembali mengguyur hulu. Kondisi sungai saat ini memang mengkhawatirkan. Arus air tidak lagi mengikuti jalur semula, melainkan telah berpindah dan terus mengikis pinggiran pemukiman. Tanpa adanya dinding penahan atau dam yang kokoh, setiap aliran kecil bisa berubah menjadi ancaman erosi yang mematikan. April Legianti, warga yang rumahnya ikut hilang ditelan banjir, memandang bendera putih sebagai simbol kelelahan massal. Baginya, warga sudah mencapai titik lemah di mana mereka tidak sanggup lagi melakukan mitigasi secara mandiri. Pemasangan bendera putih ini melambangkan kami tidak kuat lagi. Kami pasrah, tuturnya pelan. Ia menegaskan bahwa kebutuhan mendesak saat ini adalah pembangunan dam atau turap beton. Jika hujan deras kembali turun tanpa adanya pelindung di pinggir sungai,
Air dipastikan akan mengikis lebih banyak lahan warga yang kini sudah semakin kritis. Pengibaran bendera putih kembali terjadi lagi di Kecamatan Jaya, Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Masyarakat Kemukiman Lamno, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya mengibarkan bendera putih di sepanjang Jalan Nasional Maulaboh, Banda Aceh, Sabtu, 20 Desember 2025. Pengibaran bendera putih ini tidak hanya dilakukan di sepanjang bahu jalan, namun sejumlah rumah dan toko di seputaran Lamno turut mengibarkan bendera tersebut. Warga Lamno menyebutkan, bendera tersebut mulai dikabarkan pada hari ini sebagai tanda ketidakmampuan negara dalam menangani bencana banjir dan longsor yang menimpa Aceh pada Kamis, 27 November 2025. Mungkin ini bentuk kekecewaan masyarakat kepada negara. Hingga saat ini banyak daerah yang masih sulit diakses meski bencana sudah hampir 1 bulan terjadi, kata dia. Sementara itu, Abdullah, satu warga lainnya, menyampaikan apresiasi kepada para orang yang terlibat menaikkan bendera tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan itu sudah sangat mewakili perasaan hati dirinya atas sikap pemerintah dalam penanganan banjir dan longsor di Aceh. Saya sangat mendukung apabila perlu seluruh Aceh Jaya naikkan bendera putih ini, agar negara tahu betapa sakitnya kita atas penanganan bencana yang dilakukan oleh negara, tutupnya. Aksi pengibaran bendera putih sebagai simbol menyerah menghadapi bencana, dalam beberapa hari ini marak terjadi di berbagai di Aceh. Bendera putih berkibar di sejumlah daerah di pinggiran Jalan Lintas Nasional Banda Aceh Medan pada Minggu, 14 Desember 2025. Bendera putih itu dikibarkan oleh warga di sejumlah titik di antaranya di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Aksi pengibaran bendera putih sebagai simbol menyerah menghadapi bencana dalam beberapa hari ini marak terjadi di berbagai wilayah di Aceh. Fenomena tersebut menuai sorotan publik dan memunculkan berbagai spekulasi terkait makna dan tujuan di balik aksi yang begitu masif tersebut. Menanggapi hal itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengaku tidak mengetahui maksud pengibaran bendera putih tersebut. Ia menyatakan belum pernah menerima informasi ataupun laporan terkait aksi tersebut. Saya tidak terkopi itu. Apa maksud mereka? Yang itu di luar jangkauan kita, kata Mualem, saat diwawancarai usai menerima bantuan kemanusiaan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Gubernur Aceh, Selasa, 16 Desember 2025. Baca juga, tak mampu tangani banjir, warga terdampak bencana kibarkan bendera putih. Mualem menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pihak yang menginisiasi aksi tersebut. Ia juga menilai pengibaran bendera putih tersebut bukan bagian dari kebijakan ataupun arahan pemerintah. Siapa yang perintah itu? Apa maksudnya itu? Katanya. Lebih lanjut, Mualem menekankan bahwa posisi Aceh saat ini mutlak berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kita sudah jelas, kan Aceh dalam NKRI, tegasnya.